Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di Daily Lisa John. Pada video kali ini saya ingin membagikan langkah atau tutorial mengenai bagaimana cara melakukan olah data, terutama data primer yang bersumber dari kuesioner atau angket dan diperoleh dari responden. Adapun judul dari penelitian ini adalah pengaruh kepemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi atau intervening. Yuk saksikan sampai selesai agar mudah memahami dan cepat menyelesaikan karya ilmiah kalian yang sedang kalian jalani. Jangan lupa like, subscribe, komen agar semangat membentuk video selanjutnya. Terima kasih. Penelitian dengan judul pengaruh kepemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi atau intervening dapat digambarkan sebagai berikut. Kepemimpinan dalam penelitian ini yang dilambangkan dengan X1 itu diukur dengan 10 item pernyataan. Kompensasi yang dilambangkan dengan X2 diukur dengan 8 item pernyataan. Kepuasan kerja yang diukur dengan 13 item pernyataan itu dilambangkan dengan Y1, dan kinerja karyawan yang dilambangkan dengan Y2 itu diukur dengan 8 item pernyataan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah yang pertama, uji deskripsi variabel penelitian. Uji deskripsi variabel penelitian terdiri dari mean, median, mode, minimal, maksimal, dan standar deviasi. Pengujian yang kedua adalah uji instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Pengujian yang ketiga yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikoliniaritas, dan heteroskedastisitas. Sedangkan pengujian selanjutnya akan dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Pada penelitian ini terdiri dari dua model penelitian. Untuk model penelitian yang pertama, persamaan regresinya yaitu Y1 sama dengan B1X1 plus B2X2 plus error. Untuk model regresi yang kedua dengan persamaan regresi Y2 sama dengan B3X1 plus B4X2 plus B5Y1 plus error. Dan pengujian selanjutnya adalah uji kelayakan model yang terdiri dari uji koefisien determinasi dan uji F. Uji hipotesis dilakukan untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Dan uji mediasi dilakukan menggunakan Sobel test. Langkah pengujian yang pertama dalam menggunakan SPSS, di sini saya menggunakan SPSS 16, di mana sampel yang saya gunakan itu sebanyak 138 responden. Di sini ada 138 responden, dan di sini juga sudah diisi atau sudah ditabulasi hasil tabulasi itu, dimana X1 itu tadi ada 10 item pernyataan, X2 nya juga sudah ada 8 item pernyataan, Y1 nya sudah ada 13 pernyataan, dan Y2 nya sudah ada 8 item pernyataan. Uji langkah yang pertama itu adalah analisis deskripsi. Caranya, analyze statistik deskriptif statistik. Kita klik frekuensi, kita masukkan indikator dan variabel, di mana indikator itu X11 dan variabel itu adalah kepemimpinan atau X1. Kita masukkan, klik statistik, centang mean, median, mode, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Kita klik continue dan klik OK. Dari hasil dapat diketahui bahwa nilai min untuk masing-masing indikator di sini sudah terlihat, di mana X11 itu memiliki nilai rata-rata 4,12 hingga X110 itu memiliki nilai rata-rata 4,06.
Sedangkan kepemimpinan itu sendiri, variabel kepemimpinan itu sendiri memiliki nilai rata-rata 4,037, di mana dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan itu dalam kategori baik karena nilainya 4. Dalam penelitian ini menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Jadi kalau 4 itu bisa dikategorikan baik. Sedangkan nilai rata-rata terendah untuk variabel kepemimpinan itu pada posisi di X17 yaitu 3,94, dan nilai tertinggi itu pada X11 itu pada nilai rata-rata 4,12. Sehingga untuk variabel kepemimpinan itu dapat ditingkatkan dengan memperbaiki X17. Ya, X17 ini nanti bisa dilihat di kuesionernya itu mengenai pernyataan apa, dan dapat mempertahankan X11 di mana nilainya paling tinggi. Itu bisa dilihat di nilai di hasil kuesionernya itu untuk X11 itu mengenai pernyataan apa. Jadi perusahaan bisa meningkatkan kepemimpinan melalui memperbaiki X17 dan mempertahankan X11 begitu. Untuk X2 langkahnya juga sama, analyze, descriptive statistik, frekuensi. X11 sampai variabel kepemimpinan kita keluarkan, kita masukkan X21 sampai dengan kompensasi. Kita klik statistik, kita lihat mean, median, mode, minimum, maksimum, standar deviasi sudah dicentang. Kita continue, kita oke. Dari hasil yang telah dilakukan dapat diketahui nilai kompensasi, rata-rata kompensasi itu sebesar 4,22, dan dapat disimpulkan bahwa kompensasi dalam kategori baik. Nilai rata-rata terendah untuk kompensasi itu terletak pada nilai 4,03 itu di X26, dan nilai tertinggi itu terletak di X28 itu 4,48. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompensasi dapat ditingkatkan dengan memperbaiki X26 nilai rata-rata terendah, dan dapat mempertahankan X28 itu nilai rata-rata tertinggi. Untuk variabel kepuasan kerja juga sama, analyze, deskripsi statistik, frekuensi. X21 sampai variabel kompensasi kita keluarkan, kita masukkan Y11 sampai di kepuasan kerja, sampai variabel kita masukkan, kita klik statistik, kita centang ini sudah, kita continue, kita klik OK. Hasil dapat diketahui bahwa kepuasan kerja itu nilai rata-ratanya 3,87, di mana nilai 3,87 itu dalam kategori baik, dan nilai rata-rata kepuasan kerja yang terendah itu terletak pada Y17 itu 3,75, dan nilai rata-rata yang tertinggi itu terletak pada Y16 itu 4,03. Jadi perusahaan dapat meningkatkan kepuasan kerja itu melalui peningkatan di indikator Y17, dan Y16 perlu dipertahankan. Untuk variabel kinerja sama, analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Kita keluarkan Y11 sampai Y1 atau kepuasan kerja, kita masukkan di Y21 sampai dengan di kinerja karyawan. Kita klik statistik, kita lihat mean, median, mode, minimum, maksimum, standar deviasi sudah tercentang. Kita klik continue, kita klik OK. Hasil SPSS dapat dilihat bahwa nilai kinerja karyawan dalam kategori baik, dan nilai indikator yang paling rendah itu terletak pada indikator Y27 3,99. Jadi nanti bisa lihat di kuesionernya, di indikator atau pernyataan ketujuh itu mengenai apa, itu perlu ditingkatkan. Sedangkan
Nilai rata-rata kinerja yang paling tinggi itu terletak pada Y22 yaitu 4,20, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan mempertahankan item Y22 itu nanti dilihat di kuesioner. Untuk pengujian selanjutnya adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas dalam SPSS langkahnya adalah sebagai berikut: analyze, scale reliability analysis. Kita masukkan di indikator saja. Indikator berarti X11 sampai X110. Kita masukkan, kita klik statistik, kita centang di scale if item delete, kita continue, kita klik OK. Hasil penelitian dapat dilihat di sini. Untuk uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi product moment, di mana dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. R hitung dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil SPSS, hasil output SPSS itu di corrected item total correlation-nya, di mana X11 itu memiliki nilai R hitungnya 0,903 dan nilai X sampai dengan X110 itu nilai R hitungnya 0,635. Nilai R hitung lebih besar dari R tabel itu dikatakan indikator valid. Kita tinggal mencari R tabel, di mana R tabel kita lihat di R tabel. Di sini ada R tabel, di mana sampel dalam penelitian ini adalah 138. 138 diketahui R tabelnya 0,167, sehingga dapat disimpulkan di sini hasil SPSS tadi, hasil outputnya, nilai corrected item total correlation-nya atau R hitung pada variabel kepemimpinan itu paling rendah itu di X110, nilainya 0,635, itu lebih dari R tabelnya 0,167, sehingga dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa indikator masing-masing variabel kepemimpinan adalah valid karena nilai R hitungnya itu lebih besar dari R tabel atau 0,167. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas itu menggunakan nilai alpha Cronbach. Nilai alpha Cronbach di sini dapat diketahui bahwa nilai alpha Cronbach untuk variabel kepemimpinan itu 0,967. Dikatakan reliable apabila nilai alpha Cronbach variabel kepemimpinan itu lebih dari 0,7. Sehingga di sini dapat diketahui bahwa untuk variabel kepemimpinan itu reliable karena nilai alpha Cronbach-nya lebih dari 0,7. Untuk variabel X2 atau kompensasi langkahnya sama, analyze, scale, reliability analysis. Kita keluarkan X11 sampai X110. Kita masukkan X2 sampai X28. Kita klik OK. Di sini bisa dilihat nilai corrected item total correlation-nya untuk X21 sampai X28 itu lebih dari R tabel. R tabelnya tadi 0,167. Nilai R hitung paling rendah untuk variabel kompensasi adalah X28 yaitu 0,528. Sehingga dapat disimpulkan semua indikator yang membentuk variabel kompensasi adalah valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Begitu pula untuk pengujian reliabilitasnya. Untuk pengujian reliabilitas untuk variabel kompensasi diperoleh nilai alpha Cronbach 0,961 itu lebih dari 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi adalah reliable. Untuk variabel kepuasan kerja langkahnya sama, analyze, scale, reliability analysis. Kita keluarkan X21 sampai X28. Kita masukkan Y11 sampai Y113. Kita masukkan.
kita klik OK. Di sini bisa dilihat bahwa nilai corrected item untuk masing-masing variabel itu paling rendah itu di Y113 sebesar 0,729, dimana nilai paling rendah tersebut itu lebih dari R tabelnya 0,167, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator yang membentuk variabel kepuasan kerja adalah valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Untuk uji reliabilitasnya, nilai reliabilitas variabel kepuasan kerja itu sebesar 0,982, itu lebih dari 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja adalah reliable karena lebih dari 0,7. Untuk variabel kinerja langkahnya juga sama, analyze scale reliability analysis. Kita keluarkan Y11 sampai Y113, kita masukkan Y21 sampai dengan Y28, kita klik OK. Di sini bisa dilihat bahwa untuk Y21 sampai dengan Y28 itu nilai paling rendahnya untuk corrected item atau R hitungnya itu adalah di Y21 sebesar 0,913, dimana nilai paling rendah ini sudah melebihi dari nilai R tabelnya 0,167, sehingga dapat disimpulkan indikator yang membentuk variabel kinerja karyawan adalah valid. Sedangkan untuk uji reliabilitasnya untuk variabel kinerja karyawan itu diperoleh nilai alpha Cronbachnya 0,985, dimana nilai tersebut lebih dari 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk variabel kinerja karyawan adalah reliable. Pengujian kali ini akan dilanjutkan dengan uji regresi linier. Uji regresi linier di sini menggunakan dua mode regresi. Untuk mode regresi dalam penggunaan SPSS langkahnya sebagai berikut: analyze, regression, linear. Nah, di sini ada variabel dependent dan independent. Untuk model yang pertama, variabel dependentnya adalah di kepuasan kerja. Jadi kalian masukkan kepuasan kerja di dependent, sedangkan kepemimpinan dan kompensasi masuk di variabel independent. Kita klik statistik, kita centang collinearity, kita klik continue, kita klik plot, kita klik Z-spread masukkan ke X, kita klik S-receipt masukkan ke Y, kita centang histogram, kita centang normal probability plot, kita klik continue, kita klik save. Residual yang di unstandardized kita klik ini untuk memunculkan nilai residual dari normalitas nanti. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, nanti di sini bisa dilihat hasilnya regresi untuk model yang pertama di sini, dan di sini pun untuk mode regresi karena kita tadi nyentang yang residual, jadi kita muncul nilai residual 1 untuk model pertama. Sekarang kita masuk ke mode regresi yang kedua, analyze, regression, linear. Kita reset aja, kita kosongkan. Untuk regresi yang kedua itu dependennya adalah variabel kinerja karyawan. Kita masukkan kinerja karyawan. Variabel independen kita masukkan di kepemimpinan, kompensasi, dan kepuasan kerja. Kita klik sama tadi collinearity, kita klik, kita continue, klik plot, Z-spread masukkan ke X, S-receipt masukkan ke Y, centang histogram dan normal probability plot, continue, kita klik save. Jangan lupa unstandardized residual kita centang, kita continue, kita OK. Nah, di sini muncul nilai residual untuk
model regresi yang kedua. Nah, di sini kita sudah memunculkan residual 1 dan residual yang kedua. Residual 1 dan kedua ini digunakan untuk uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Langkah SPSS-nya analyze, non-parametric test, kita klik sampel KS. Nah, di sini masukkan unstandard residual pertama dan unstandard residual yang kedua. Klik OK. Hasil di sini dalam penelitian ini nilai Kolmogorovnya untuk signifikan itu 0,055 dan nilai 0,098 untuk model regresi yang kedua, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terdistribusi normal karena nilai signifikannya lebih dari 5%. Jadi kalau lebih dari 5% berarti data terdistribusi normal. Sekarang kita bahas di hasil regresinya. Ini untuk regresi yang pertama. Jadi yang membedakan model regresi yang pertama dengan model regresi yang kedua adalah di dependent variable. Kalian bisa lihat di sini dependent variabelnya adalah kepuasan kerja. Berarti ini adalah model yang pertama. Sedangkan yang ini, yang kedua ini, kalian bisa lihat untuk dependent variable kinerja karyawan, berarti dia di sini adalah model regresi yang kedua. Sekarang kita bahas untuk yang model regresi yang pertama. Di regression ini model regresi yang pertama. Untuk bagian yang model summary, kotak yang ada tulisannya model summary, ini membahas mengenai koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi yang diukur dengan adjusted R-square itu sebesar 0,504 atau 50,4%. Artinya kepuasan kerja dijelaskan oleh variabel kepemimpinan dan kompensasi sebesar 50,4%. Sedangkan sisanya 100% dikurangi 50,04 itu adalah 49,6%. Itu dijelaskan selain dua variabel tersebut. Misalkan lingkungan kerja, budaya organisasi, komitmen organisasional, dan lain-lain. Untuk bagian yang ANOVA, yang dilihat adalah nilai F hitung dan signifikan. Artinya nilai signifikan di sini 0,000, di mana nilai tersebut itu kurang dari 5%. Yang artinya adalah kepemimpinan dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Untuk bagian yang di koefisien ini ada 3 penjelasan. Untuk yang pertama adalah di bagian collinearity statistik. Collinearity statistik itu menjelaskan mengenai uji multicol, di mana uji multicol itu dilihat dari nilai toleran dan VIP. VIP itu adalah varian inflation factor. Model regresi bebas dari multicol apabila nilai toleran masing-masing variabel ini lebih dari 0,1 dan nilai VIP-nya ini kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang pertama itu tidak ada masalah dengan multicol. Sedangkan di bagian standard deviation koefisien beta itu untuk persamaan regresi. Persamaan regresi yang model pertama adalah Y sama dengan B1X1 plus B2X2 plus E, sehingga dapat dirumuskan Y sama dengan 0,430 X1 ditambah, kenapa ditambah? Karena di sini hasilnya positif, jadi ditambah 0,339 X2 plus E. Dari persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa
kepemimpinan lebih dominan dalam mempengaruhi kepuasan kerja dibandingkan dengan kompensasi. Sedangkan untuk uji hipotesis itu dapat dilihat dari nilai T hitung dan signifikannya. Hipotesis diterima apabila nilai signifikan kurang dari 5% atau 0,005. Untuk hipotesis pertama yang dinyatakan dalam bab 2 itu adalah kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, di mana nilai signifikan variabel kepemimpinan adalah 0,000 itu kurang dari 5%. Berarti hipotesis pertama diterima. Artinya, semakin baik kepemimpinan akan meningkatkan kepuasan kerja. Untuk hipotesis yang kedua adalah kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Dalam penelitian ini, hasil signifikan untuk variabel kompensasi sebesar 0,000, di mana nilai signifikan tersebut adalah kurang dari 5%, yang artinya hipotesis kedua diterima. Untuk model regresi yang kedua, di sini kalian bisa lihat untuk dependen variabelnya adalah kinerja karyawan. Nah, kinerja karyawan berarti Y2. Berarti dalam ini adalah model regresi yang kedua. Pada bagian model summary dapat dilihat nilai adjusted R-square itu sebesar 0,579, di mana 0,579 kalau dipresentasikan itu sebesar 57,9%, yang artinya kinerja karyawan dijelaskan oleh variabel kepemimpinan, kompensasi, dan kepuasan kerja itu sebesar 57,9%. Sedangkan sisanya 100% dikurangi 57,9% itu adalah 42,1%. Itu dijelaskan selain 3 variabel tersebut, misalkan budaya organisasi, lingkungan kerja, komitmen organisasional, dan lainnya. Dalam bagian yang kedua, dalam kolom ini ANOVA, sama seperti model regresi yang pertama, yang dilihat adalah nilai signifikannya. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikan itu sebesar 0,000 itu kurang dari 5%, yang artinya kepemimpinan, kompensasi, dan kepuasan kerja secara bersama-sama itu berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dalam bagian yang ketiga atau kolom yang ini yang ketiga, di sini juga menjelaskan ketiga. Kita akan menjelaskan untuk uji multikolinearitas pada model regresi yang kedua. Dari hasil penelitian dapat dilihat nilai toleran masing-masing variabel bebas, di sini kepemimpinan, kompensasi, dan kepuasan kerja. Nilai tolerannya itu lebih dari 0,1 dan nilai VIP-nya itu kurang dari 10. Yang artinya bahwa model regresi yang kedua itu tidak ada masalah dengan multikolinearitas. Pada kolom standar Des koefisien beta itu dapat dirumuskan persamaan regresi Y2 sama dengan 0,195x1 ditambah 0,263x2 ditambah 0,402y1. Dari persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja itu lebih dominan dalam mempengaruhi kinerja karyawan yang diikuti variabel kompensasi dan kepemimpinan. Dalam kolom T dan signifikan ini adalah untuk membahas uji hipotesis. Seperti tadi, hipotesis diterima itu apabila nilai signifikannya itu kurang dari 5% atau 0,05. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Hal ini dapat dilihat dari signifikan untuk variabel kepemimpinan itu sebesar 0,028, itu kurang dari 5%, yang artinya hipotesis ketiga itu diterima. Sehingga semakin baik kepemimpinan itu akan meningkatkan kinerja karyawan. Untuk hipotesis yang keempat adalah kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Signifikan variabel kompensasi adalah 0,002, kurang dari 5%, yang artinya hipotesis keempat diterima. Sehingga kompensasi yang baik atau semakin baik kompensasi yang diterima oleh karyawan itu akan meningkatkan kinerja karyawan. Untuk hipotesis yang kelima yang dinyatakan adalah kepuasan kerja itu berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Di sini dapat dilihat untuk nilai signifikannya itu 0,000, di mana nilai 0,000 itu adalah kurang dari 5%, yang artinya hipotesis kelima diterima. Kalau hipotesis 5 diterima, berarti semakin tinggi kepuasan kerja karyawan, maka kinerja karyawan juga akan mengalami peningkatan. Sedangkan pengujian heteroskedastisitas itu dapat dilakukan dengan uji Gleiser. Uji Gleiser itu adalah pengujian menggunakan regresi yang membedakan regresi untuk mode 1 dan 2 dengan uji Gleiser adalah dependent variabelnya. Karena persamaan regresinya itu independen masing-masing variabel bebas, sedangkan dependent itu adalah absolut dari nilai residual. Berarti kita harus mencari nilai absolut dari residual. Caranya transform compute variable, kita ketik absolut 1 untuk mode regresi yang pertama. Kita lihat al, kita naikkan absolut. Nah, ini kita masukkan absolut 1. Nah, residual 1 berarti nanti jadinya absolut 1. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini nilai safnya ini udah absolut 1. Sedangkan untuk mencari absolut 2-nya sama analyze transform compute variable, kita target variabel kita ketik absolut 2. Di sini kita masukkan residual 2-nya. Nah, di sini masukkan residual 2, kita klik OK. Nah, di sini kita muncul absolut 1 dan absolut 2. Oke, sudah paham? Sekarang tinggal memainkan di uji Gleiser-nya. Lewat SPSS, Analyze, Regression, Linear. Kita reset dulu, kita kosongkan. Untuk model yang pertama, itu independennya sama, kepemimpinan, oke, kepemimpinan masuk, dan kompensasi masuk. Lah, yang dependent ini masuknya karena ini mode regresi pertama, berarti masuk di absolut 1. Oke, masukkan. Kita klik OK. Dari hasil penelitian di sini yang dilihat adalah nilai signifikannya. Jadi nilai signifikan masing-masing variabel bebas ini kepemimpinan, kompensasi itu lebih dari 0,05. Jadi model regresi yang pertama itu tidak ada masalah dengan heteroskedastisitas. Nah, itu langkahnya juga sama untuk model regresi yang kedua tadi sama. Analyze, regresi linear. Nah, ini kita masukkan kepemimpinan, kompensasi, kepuasan kerja, terus di sini absolut 2. Tinggal kita oke. Gitu aja sudah. Nanti juga dilihat nilai signifikannya di sini harus lebih dari 5%. Jadi kalau lebih dari 5% berarti tidak ada masalah dengan heteros. Itu pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser. Untuk pengujian mediasi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Kepemimpinan terhadap kinerja karyawan itu pengaruh langsung, sedangkan pengaruh tidak langsungnya berarti kepemimpinan melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Di sini dapat dilihat bahwa gambar ini adalah
kepemimpinan ke kepuasan kerja itu dapat dilihat di persamaan regresi yang pertama, model regresi yang pertama, di mana kepuasan kerja itu sebagai variabel dependen itu memiliki nilai betanya 0,430 dan standar errornya 0,095. Ini bisa dilihat di sini tadi, itu tadi model yang pertama. Sekarang lihat di model pertama. Nah, ini di sini kepemimpinan 0,1 ini model yang pertama, berarti yang di sini nih. Nah, ini kepuasan kerja. Kepemimpinan itu nilai standar betanya 0,430 sama 0,430, standar errornya 0,095, ya ini sama kan 0,095. Sedangkan untuk kepemimpinan ke kinerja karyawan itu adalah model regresi yang kedua. Sekarang kita lihat model regresi yang kedua. Model regresi yang kedua, ya ini dependennya adalah kinerja karyawan. Kepemimpinan terhadap kinerja karyawan itu nilai betanya adalah 0,195. Di sini 0,195. Oke, 0,195 benar ya. Sekarang di kepuasan kerja ke kinerja karyawan. Kepuasan kerja di kinerja karyawan. Oke. Kepuasan kerja, ini kan kepuasan kerja di kinerja karyawan. Kepuasannya itu nilai betanya 0,402 dan nilai standar errornya 0,083. Sekarang kita masukkan di sini 0,402 dan standar errornya adalah 0,083. Nah, sekarang kita bisa tahu nih pengaruh langsungnya itu besarnya 0,195, sedangkan pengaruh tidak langsungnya itu adalah 0,430, ya toh, beta ini dikalikan dengan 0,402 dikalikan 0,402. Oke. Nah, jadi PTL nya pengaruh tidak langsungnya itu sebesar 0,173. Nah, total efek atau total pengaruh itu diperoleh dari pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung. Jadi total efeknya itu sebesar 0,368. Untuk yang kedua, di mana kompensasi terhadap kinerja karyawan, berarti model regresi yang kedua, kita bisa lihat model regresi yang kedua untuk variabel kompensasi sebesar 0,263. Oke, 0,263 sama ya. Di kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, kita lihat model regresi yang kedua. Kepuasan kerja 0,402 dan 0,083. Kita masukkan di sini 0,402 dan 0,083. Oke. Sedangkan kompensasi terhadap kepuasan kerja itu masuk di model regresi yang pertama. Oke, kita masuk regresi yang pertama, balik lagi yang awal. Kompensasi terhadap kepuasan kerja itu memiliki nilai beta 0,339. Kita masukkan 0,339 dan nilai betanya 0,094. Oke, 0,339 beta dan standar errornya 0,094. Sudah diketahui semuanya. Sekarang tinggal kita masukkan pengaruh langsungnya itu berarti sebesar 0,263. Pengaruh tidak langsungnya berarti 0,339 dikalikan dengan 0,402 itu sebesar 0,136. Jadi total efeknya berarti pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung itu sebesar 0,399. Dari dua model ini, dari dua model mediasi ini, dimana untuk variabel kepemimpinan total efeknya itu 0,368, sedangkan untuk kompensasi itu adalah total efeknya 0,399. Nah, artinya berarti kompensasi itu lebih efektif dalam mempengaruhi kinerja karyawan melalui kepuasan kerja dibandingkan dengan kepemimpinan. Karena apa? Nilai total efeknya itu lebih besar di variabel kompensasi dibandingkan dengan kepemimpinan. Paham ya? Kalau untuk menguji mediasi itu menggunakan Sobel test. Kalau Sobel test, kalian bisa
melalui program online. Nah, ini kalian bisa buka websitenya www.danielsoper.com. Nah, di sini ini nanti muncul Daniel Soper ini. Nah, di sini nih. Nah, ini kalian bisa lihat untuk mediasi yang pertama. Anggap saja independen variabelnya untuk mediasi yang pertama kita adalah di kepemimpinan, ya kan? Karena kepemimpinan adalah mediasi yang pertama. Di sini ada nilai A, ada nilai SEA. Nilai A itu adalah nilai beta untuk pengaruh antara kepemimpinan terhadap kepuasan, dan nilai standar error SE itu adalah standar errornya. Kita tadi sudah masukkan nilai beta dan standar error. Sekarang tinggal kita masukkan. Di sini nilai A-nya berarti nilai betanya yang tadi di sini tadi kita masukkan untuk variabel yang pertama, berarti betanya 0,430, ya kan? Untuk di sini kita masukkan nilai betanya itu adalah 0,430, ya. Sedangkan untuk nilai beta antara kepuasan terhadap kinerja itu sebesar 0,402, ya kan? Untuk nilai standar errornya kepemimpinan terhadap kepuasan itu sebesar 0,095, kita ketik. Untuk standar errornya kepuasan terhadap kinerja itu sebesar 0,083. Kita sudah masukkan ini semua, tinggal kita calculate. Nah, nanti kita tinggal tunggu hasilnya. Nah, di sini bisa diketahui nilai Sobel test untuk intervening pertama atau mediasi yang pertama, di mana kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja melalui kepuasan. Itu nilai Sobel testnya itu 3,306, dan one tail probability-nya itu signifikannya itu 0,000. Di mana nilai Sobel test T hitung itu lebih dari 1,98, 3,306, 3,307 itu lebih dari 1,9196, sedangkan one tail probability-nya atau signifikannya itu 0,000 itu kurang dari 5%, yang artinya kepuasan kerja itu mampu memediasi pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Nah, ini nanti kalau untuk menguji ya, untuk yang kompensasi juga sama. Kompensasi untuk independennya, mediatornya itu adalah kepuasan kerja, dependennya itu kinerja pegawai, kinerja karyawan. Sekarang kita A-nya, yang tadi untuk kompensasi terhadap kepuasan itu nilainya 0,339, ya kan? Kalau kepuasan terhadap kinerja itu sama 0,402. Untuk standar errornya itu 0,094, standar error kompensasi terhadap kepuasan itu 0,094, sedangkan standar error kepuasan terhadap kinerja itu 0,083. Sama, kita calculate. Nah, di sini dapat dilihat dari nilai Sobel testnya 2,893 itu lebih dari 1,96, sedangkan probability one tailnya itu 0,02 itu kurang dari 5%, yang artinya kepuasan kerja mampu memediasi kompensasi terhadap kinerja karyawan. Sekian penjelasan saya mengenai uji mediasi, dan semoga kalian memahami dan semoga kalian cepat menyelesaikan karya ilmiah kalian. Terima kasih atas dukungan kalian, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.